jumlah benih yang akan kita produksi biasanya menggunakan stek satu buku ya, satu buku berdaun. Anggap saja bahwa ini kita sudah pengambilan stek. Biasanya kalau mau dijadikan stek satu buku, ada pemangkasan dulu sebelumnya, mungkin minimal di batas waktu 2 minggu, jadi dipotong dulu. Apa maksudnya? Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan calon-calon tunas. Tapi kalau untuk tanam langsung di lapangan, biasanya tidak dilakukan pemangkasan, jadi langsung aja ditanamnya. Kalau yang tanam langsung di lapangan biasanya dibuang ini 1, 2 sampai 3 untuk dimenamkan ke dalam tanah, dan bagian ujungnya biasanya dimunculkan kembali di bagian luar dari tanah. Jadi tidak dipendam langsung untuk menghindari pembusukan. Kalau bisa ujung dari hasil pemotongan ini kita olesi dengan fungisida untuk menghindari terjadinya serangan penyakit. Tapi kalau untuk perbanyakan satu ruas, ya, biasanya 2 minggu sebelumnya itu sudah kita pangkas dulu bagian pucuknya ini di pohon, waktu di pohon. Jadi biarkan saja dulu di lapangan kita pangkas, baru nanti minimal 2 minggu kita kembali untuk melakukan pemangkasan. Itu bedanya dengan yang perbanyakan 1 meter atau stek panjang. Nah, kita ini sudah mendapatkan stek vanili varietas Spania 2 dengan panjang 1 meter. Kemudian nanti kita akan bawa ke tempat di mana kita melakukan perbenihan. Nah, ada pertanyaan dulu di sini. Biasanya benih ini persyaratannya pertama minimal umurnya 1 tahun, maksimal 3 tahun, belum pernah berproduksi, dari sumber benih yang memang sudah dijadikan untuk khusus kebun hidup, bebas dari serangan hama dan penyakit. Persyaratannya. Jadi sehat. Jadi sebelum berproduksi. Jangan mengambil benih dari kebun produksi. Umurnya 1 tahun. Kenapa bilang 1 tahun? Karena dari sejak tanam itu ada pemeliharaan dulu. 1 tahun baru bisa digunakan untuk pengambilan benih. Dan batas maksimalnya 3 tahun. Karena 3 tahun itu dengan sendirinya ada rangsangan dari tanaman itu sendiri untuk berbunga, walaupun kita tidak melakukan stressing untuk melakukan stres untuk perangsangan pembungaan. Karena dengan karakter tanaman vanila itu sendiri, dia nanti setelah 3 tahun akan berbunga, sehingga tidak dianjurkan pengambilan bahan benih itu dari umur yang lebih dari 3 tahun. Kegiatan akan melakukan perbanyakan benih vanili dari bahan 1 meter. Buku namanya, satu buku ruas ya, satu buku berdaun, syaratnya berdaun. Jadi nanti setelah kita mengambil benih yang bagian 2 minggu sebelumnya kita sudah potong, berarti ini tanaman tinggal seperti ini. Ya. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Ini jumlah ruasnya antara ada yang sampai 15 ya Pak ya, tergantung panjangnya ruas. Kemudian sebelum kita melakukan pembenihan, perbanyakan benih, alat-alatnya harus kita siapkan dulu. Yang pertama adalah penyiapan media tanam, media polybag dengan tungku. Media tanamnya ini kalau dulu mungkin di teorinya 41 tanah dengan pupuk kandang. Sekarang Pak Aceh ini sangat berpengalaman di PDS, campurannya sudah modifikasi. Karena sekarang yang digunakannya adalah 211 campuran tanah, pupuk kandang sama sekam. Tanah itu adalah media padatnya, kemudian pupuk kandang itu unsur haranya untuk memacu pertumbuhan tanaman, kemudian sekamnya ini untuk porositasnya. Jadi dia ada longgar di dalam struktur tanah di dalamnya. Jadi setelah media disiapkan, kemudian polybag diisi. Cara pengisian polybagnya juga tolong jangan didedetkan banyak. Jadi dijatuh-jatuhkan pantatnya. Jadi dengan begitu dia terisi seluruh Jangan didedetkan mas. Saya mah ngomongnya dia kurang Cianjur. Jangan didedetkan mas. Wayana bu ulah didedet-dedetkan, jadi dijatuh-jatuhkan sehingga seluruh polybagnya ini terisi tetapi tidak padat. Ya. Setelah polybag ini terisi, biarkan jangan dulu tanam. Nah ini contoh yang kurang baik, caranya sampai seminggu bulma kecil di dalam polybag ini. Jadi dia sudah semacam sudah ada penyesuaian dengan
tiga media tadi tanam sudah bersatu. Ya. Nah, langkah selanjutnya sudah ini siap, kemudian disiram jangan sampai keras selama menunggu sampai dengan saatnya kita menanam. Disiram terus, mungkin bisa 1 hari sekali gitu. Nah, setelah siap baru kita maju ke langkah selanjutnya. Pertama adalah siapkan peralatan pisau, ya, pisau yang tajam, biasanya cutter. Tidak disarankan menggunakan gunting, ya, karena dia akan terjadi nanti Kerusakan ya. Sakit dengan pisau. Yang kedua, persiapkan bahan penanaman. Nah, ini dibuat seperti ini, tongkat tanam. Kenapa ini dikasih tanda? Supaya dalamnya sama. Karena nanti itu sekitar 5 cm ke bagian bawah itu akan tanam. Kalau cepet-cepet mah ayeuna mah sok ngeudeukkeun curug, ya lama-lama curugna jadi luka. Bisa di jerona aya beling ditojos, luka. Jadi kita tidak tanam. Nah, lihat Bu Leli. Ya, pakai alat. Jadi persiapkan. Paku curug. Selanjutnya persiapkan juga fungisida. Fungisida ini tujuannya untuk menetralisir atau meminimalisir timbulnya penyakit, takut terbawa dari pisau dari tanaman yang kena. Dosisnya kita timbang ini sebanyak dosisnya larutannya 1,5 gram sampai 2 gram. Jadi boleh 1,5 per liter air. Ya, Pak Aceh, ini sudah saya timbang Pak Aceh 30 gram, berarti airnya 20 liter ke ya. Nah, setelah ditimbang kemudian larutkan supaya baknya sekali di jumlah kita nanti bisa praktek di belakang itu banyak. Kita contohkan dulu. Ini yang bagian atasnya akar yang adanya juga dibuang. Kemudian ke bagian atas jangan terlalu pendek karena takut tembaganya rusak. Kemudian ke bagian bawah kurang lebih 5 cm. Kalau misalkan itu penanamannya kebalik, itu kan atas bawah ya. Ya. Itu enggak Misalnya motongnya gini. dari pan air rusuh mah geningan anu kalau. Biasanya kalau panel ini kalau perangsangan di dalam itu keluar juga Bu, cuma nanti begitu. Tiga sampo sebenarnya. Kayak singkong ya. Sampo ge gitu. Nah, ini Terus pengaruh Dibalik itu jadi satu lagi. jadi tergabung. nyurung kue Nyurung kue juga naon. Nyurung koi. Pasti bari mah. Ini langsung aja masuk. oh Jadi nanti prosesnya yang sudah biasa antara 5 sampai 10 menit angkat. Nah, Ya. Kan kelihatan Bu, dari ininya. Nah, jadi ketika daunnya itu wah. Oh, jadi ponokon. kalau ketemu ada daun yang lepas, kalau kita misalkan sayang untuk dibuang, mungkin disarankan untuk membuang. Nggak dibuang karena kalau dibuang mubazir. Jadi ini lebih bagus karena yang satu untuk proses pertumbuhan akar, yang satu buku lagi untuk proses pertumbuhan tunas. Daripada tapi kalau yang utuh terus aja Bu, satu-satu. Nah ini ketemu lagi nih yang disayang. Berarti kalau kita letaknya berarti nanti yang bagian atas ini terlalu pendek. Apa? Nah, ini juga biasanya kalau nggak ada daunnya lambat pertumbuhannya, lebih baik kita manfaatkan bagian bawahnya untuk proses pertumbuhan akar. Itu selanjutnya ya, pakai air biasa dulu. Setelah selesai keseluruhan nanti tanam, baru air yang bekas ini bisa digunakan untuk penyiraman. Kalau masih belum cukup, buat lagi larutannya, kemudian disiramkan. Baru nanti setelah selesai nanam, tutup semua dengan rapat, biarkan kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. 1 sampai 1,5 bulan. Sampai 1,5 bulan ya. Paling sebulan ya. Bulan paling cepat. kalau nggak pakai Lihat sungkup saja nanti kalau misalkan keseragam dalam pertumbuhannya dalam sungkup itu masih belum kelihatan, 1 bulan bisa tambah. dekat tubuh Kalau nggak ditutup pakai gitu,
Enggak, itu kan untuk menjaga Kelembaban. pertumbuhan vegetatif. Jadi kelembaban di dalam itu ya. Jadi keharusannya atap tadi saya kemudian paranet baru sungkup. Lakukan pembuatan lubang. Lubang tanam. Wah, dulu lubangin. Dan selanjutnya kemudian lakukan penanaman. Daunnya searah. Ya. Daunnya searah kalau mau ke sana semua misalkan mau ke sana. Apa tujuannya supaya nanti tumbuhnya lembaga itu tidak bertumpuk. Keduanya keindahannya juga bisa terlihat Lebih indah ya Pak. Ya. Jadi kalau ke sana semua nanti tanamnya Tuh gitu boleh lagi tong tibarali. masukin ke lubang kemudian tekanannya ke kiri dan ke kanan. Jangan ke bawah. Menekan ke kiri. Ke kiri ke kanan, Ulah ke ke kanan, kanan. ulah Tidak longgar dan pertumbuhannya bisa. Itu. Digetak Setelah gitu. selesai ditanam semua, kemudian disiram kembali dengan larutan licin atau perangsang akar. Iya. Kalau mau pakai perangsang Kalau enggak juga enggak gitu ya. ya, Enggak pakai nanti juga Pak enggak Aceh apa-apa. akan mempraktekkan bagaimana setelah tertanam oleh kita semua nanti ini dipraktekkan Nah, Ayo boleh. orang nama. ya, tutup rapat-rapat dan selesai kita untuk perbanyakan benih dari satu buku berdaun. Untuk membersihkan daun supaya tidak kotor. agak padat. Oh. Setelah selesai. Ternyata yang Jadi sekali lagi nanti kalau pas prakteknya medianya ini sudah lama ya. Iya, Jadi iya, sudah Pak. baru karena ini praktek Pak. Jadi nanti jangan sampai hari ini ngisi, hari ini nanam. Iya. Dari itu. Yang ini nanti tidak ada proses Jadi setelah Penyampuran media-media yang media satu dengan yang sudah Ini tercampur. sebagai contoh ya Pak. ya sebagai contoh. Ini contoh yang agak Teh Lili bade moal Ubar kami di beli. Iya. Oh, berarti ilmu ya. jadi terusin juga kan Ya Tiara Tiara jadi enggak? Jadi pania melakukan penyiraman dengan pania pestisida. pania. Oh. Sama kalau mau pakai bisa ditip, bisa jadi pokoknya pestisida. Pengisir. Bisa pakai perangsang akar, Pak. Resep batasnya merek dagang 2% tapi kita hindari. Nah ini jadi Itu. ya. Pakai fungisida. Apa ya? Selain fungisida bisa dicampur dengan Jet PT ya. Menggunakan perangsang juga. Perangsang akar ya. Bisa. Bisa mengurangi kos biaya untuk pengadaan perangsang. Ya, Tapi Oh. kalaupun mau kalau mau pakai perangsang akar Pak, dari awalnya kalau dipotong aja. Oh. Udah dilubangin, siram. Ya, Oh, jadi nanti sebelum tanam ya? iya, sebelum tanam lubang tanam aja. Jadi bisa pakai berat ini. jadi dengan sistem siram. Karena kalau harus satu-satu seperti yang dilakukan sama tanaman dada akan lama. Bayangkan kalau harus mengerjakan Ayo. dengan 5 orang aja 10.000 2 hari selesai Pak Or. Kemudian baru Ditutup, pakai disungkup. Nah, baru ditutup pakai naungan. Nah. Jadi ditutup itu pas selama 1,5 bulan, gak dibuka-buka, gak disiram. Ya, cuma dipupuk aja, kelembaban aja. Oh, ya, itu panas kan di dalam panas. Kemudian dia nempel di plastik. Oh, iya. Belum. Mau dipasang ini? Pasang heula. Jadi om kita potong aja. Kayak kerendam. Ketika ada udara masuk ke dalam. Oh, Nah, nggak boleh masuk udara ke dalam. Sampai itu udah. Tidak boleh disiram. ya, nanti berkeringat kesangan. Tinggal Gebuk. Oh, nanti kalau berkeringat ditepuk-tepuk biar keringat yang nempel jatuh.
Sama suhu di di sekitar ini antara 28 sampai 30. Karena ini panas ya. Kelembaban di dalam kalau kita ukur itu di angka 70 sampai 80. Dan tumbuh seperti ini dari ketiak tumbuh tunas, dari bawah tumbuh akar ke bawah.